Lipid merupakan senyawa organik berminyak atau berlemak yang tidak larut di dalam air yang dapat diekstrak dari sel dan jaringan oleh pelarut nonpolar seperti kloroform, benzol, atau ether. Nah, lipid disimpan di dalam tubuh dalam bentuk trigliserida. Untuk uji kualitatif lipid dapat dilakukan melalui uji deteksi lipid, uji kelarutan lipid, uji ketidakjenuhan lipid, uji akrolain, dan uji Lieberman. Lipid akan terhidrolisis jika dilarutkan dalam asam atau basa, air, dan juga enzim lipase. Untuk hidrolisis lipid oleh asam akan menghasilkan gliserol dan asam-asam lemak penyusunnya. Untuk hidrolisis lipid oleh basa kuat seperti KOH atau NaOH, dia akan menghasilkan campuran sabun K+ dan atau Na+ serta gliserol. Untuk hidrolisis oleh air, dia akan terjadi jika lemak atau minyak dipanaskan dengan air pada suhu 180 derajat Celcius dan tekanan 10 atm. Kemudian akan terhidrolisis menjadi gliserol dan asam-asam lemak. Nah, gliserol ini bisa larut di dalam air tapi tidak dapat larut di dalam asam lemak karena dia akan terapung di atas air. Siapkan bahan terlebih dahulu. Yang pertama ada minyak zaitun, mentega, kertas minyak, larutan sabun, dan betadin. Nah, percobaan pertama yaitu uji keberadaan lipid. Cairkan mentega terlebih dahulu. Setelah dingin, teteskan sampel pada kertas minyak. Jangan lupa untuk memberi label pada tiap kertas minyak ya. Setelah itu, jangan lupa untuk mengamati transparansi pada kertas minyak. Oke, lanjut kita ke percobaan selanjutnya yaitu pengujian emulsi. Siapkan mentega yang telah dicairkan, kemudian tambahkan larutan sabun sedikit demi sedikit pada mentega. Setelah itu, dikocok hingga terbentuk emulsi. Letakkan pada wadah dan amati emulsi yang terbentuk. Lakukan hal yang sama pada sampel minyak zaitun ya. Percobaan selanjutnya yaitu uji ketidakjenuhan lipid. Nah, pertama tambahkan betadin sebanyak 2 hingga 3 tetes pada mentega, aduk dan amati adanya perubahan warna pada mentega. Lakukan uji yang sama pada sampel minyak zaitun. Pengamatan yang pertama dilakukan pada uji keberadaan lipid. Uji ini bertujuan untuk mengetahui bahwa bahan yang digunakan mengandung lipid atau tidak dengan menggunakan bantuan kertas minyak. Pengamatan dilakukan pada saat bahan ditempelkan pada kertas minyak. Jika bahan mengandung lipid, maka pada kertas minyak akan berwarna transparan atau tembus pandang. Prinsip uji ini adalah bahwa lipid yang akan meninggalkan noda berminyak pada kertas minyak. Hasil percobaan menunjukkan bahwa minyak zaitun dan mentega meninggalkan noda berminyak pada kertas minyak ditandai dengan warna kertas yang transparan. Semakin berminyak atau transparan warna yang dihasilkan, maka semakin tinggi atau banyak pula kandungan lipid yang terkandung pada bahan tersebut. Pengamatan selanjutnya dilakukan pada uji emulsi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya pembentukan emulsi dari lipid atau tidak. Bahan untuk menguji digunakan adalah sabun. Sabun merupakan senyawa surfaktan yang dapat berikatan dengan lipid atau lemak. Molekul sabun yang bersifat hidrofobik akan mengiring lemak dan mengikat molekul lemak tersebut. Proses ini disebut emulsifikasi karena antara molekul lemak dan molekul sabun membentuk suatu emulsi. Pengemulsi merupakan suatu bahan atau zat yang ditambahkan
dimasukkan dalam campuran bahan-bahan agar campuran tersebut dapat tercampur secara homogen. Pengemulsi dapat mengurangi tegangan permukaan dan tegangan antara dua fase yang dalam keadaan tidak normal saling melarutkan sehingga dapat tercampur dan membentuk suatu emulsi. Hasil percobaan menunjukkan hasil yang positif terbentuknya emulsi pada minyak zaitun dan mentega. Hal ini menunjukkan bahwa minyak zaitun dan mentega merupakan lipid yang dapat berikatan dengan sabun dan terbentuk emulsi. Pengamatan terakhir dilakukan pada uji ketidakjenuhan lipid. Uji ini dapat dilakukan untuk identifikasi larutan yang tergolong ke dalam asam lemak jenuh atau tidak jenuh. Pada uji sifat ini, reaksi yang terjadi adalah reaksi adisi oleh unsur halogen seperti iodin. Spesi halogen akan memutus ikatan rangkap yang terdapat pada molekul zat, kemudian spesi tersebut akan menggantikan posisi dari ikatan rangkap tersebut melalui reaksi adisi, sehingga jumlah ikatan rangkap dalam molekul zat akan berkurang atau menjadi tidak ada sama sekali jika semuanya teradisi oleh unsur halogen. Ikatan rangkap menunjukkan bahwa senyawa itu merupakan lemak yang tidak jenuh. Sebaliknya, jika suatu larutan tidak mengalami perubahan warna, maka zat tersebut tidak memiliki ikatan rangkap yang menunjukkan bahwa lemak yang dikandungnya merupakan lemak jenuh. Hasil percobaan menunjukkan mentega tidak menghasilkan perubahan warna. Hal ini berarti mentega merupakan lemak jenuh, sedangkan minyak zaitun merupakan lemak tak jenuh karena menghasilkan perubahan warna. Minyak zaitun merupakan minyak yang berasal dari buah zaitun yang mengandung asam lemak tak jenuh tunggal atau monounsaturated fatty acid atau MUFA sebanyak 77%, sedangkan mentega kaya akan lemak jenuh karena terbuat dari lemak hewani. Sekian dari saya, terima kasih. Pada uji keberadaan lipid, bahwasannya kedua sampel tersebut mengubah kertas minyak menjadi transparan. Hal tersebut menandakan bahwa butter dan minyak zaitun mengandung lemak. Pada uji ketidakjenuhan lipid, minyak zaitun termasuk ke dalam lemak tak jenuh tinggi, kemudian butter termasuk ke dalam lemak tak jenuh rendah. Nah, pada uji emulsi, minyak zaitun dan butter ini dapat membentuk emulsi yang stabil karena adanya sabun sebagai emulsifying.